Selamat pagi, kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar statistika. Sebagai capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, mahasiswa akan mampu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan apa manfaat statistika dalam keperawatan. Kemudian mahasiswa juga akan mampu mengidentifikasi jenis variabel yang nanti ditemukan atau akan dibuat dalam sebuah kerangka teori ataupun kerangka penelitian. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi skala pengukuran variabel. Apa itu statistika? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara atau metode sebuah data dikumpulkan, lalu data yang terkumpul tersebut diolah dan dianalisis, dan hasilnya diinterpretasikan sehingga data yang telah dikumpulkan tersebut dapat dibagikan pada orang lain dalam sebuah penyajian data yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah disimpulkan oleh orang lain. Pengertian lain dari statistika merupakan sebuah ilmu yang berfokus pada bagaimana cara mengumpulkan atau mengoleksi data, kemudian mengorganisasi data, dan merangkum atau summarization, dan juga menganalisis data tersebut. Dan yang kedua, statistika adalah sebuah cara bagaimana kita membuat sebuah inferensial atau menarik kesimpulan mengenai sebuah kelompok data ketika hanya sebagian dari data yang diobservasi. Seperti contohnya dalam sebuah kelas ada 50 mahasiswa. Namun kita hanya mengambil sebagian dari 50 mahasiswa tersebut, katakanlah hanya 40 mahasiswa. Nah, artinya 40 mahasiswa itu menjadi perwakilan dari 50 mahasiswa secara keseluruhan. Nah, ketika kita mengolah data dari 40 mahasiswa tersebut dan hasilnya kita interpretasikan, maka hasil dari 40 mahasiswa tersebut merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari jumlah keseluruhan 50 mahasiswa. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan juga bahwa penarikan kesimpulan atau inferensial adalah ketika kita menginterpretasikan kondisi pada 40 orang tadi yang menjadi sampel sebagai gambaran dari keseluruhan populasi yang 50 orang tadi. Nah, hasil tersebut akan diinterpretasikan dan dikomunikasikan atau dibagikan kepada orang lain. Itulah statistika. Nah, kenapa statistika ini menjadi penting bagi Anda? Yang pertama, Anda sebagai perawat itu akan banyak hal yang perlu diukur, baik dari konteks pasien sebagai klien perawat, ataupun ketika perawat melakukan manajemen terhadap asuhan keperawatan, entah itu berupa orang, tim perawat sendiri, ataupun dalam bentuk benda, contohnya alat-alat ukur, ataupun metode-metode cara pengukuran seperti pengkajian anamnesis, ataupun pengkajian pemeriksaan fisik. Nah, selain itu, manfaat bagi Anda dalam waktu dekat ini adalah sebagai bekal ketika nanti Anda melakukan penelitian di skripsi, dan juga sebagai bekal ketika nanti Anda mengikuti mata kuliah metodologi penelitian di semester berikutnya. Nah, secara umum keperawatan memiliki sejarah yang kita kenal sebagai ibu perawat atau pencetus keperawatan modern, yaitu Florence Nightingale. Nah, ternyata Florence Nightingale ini dikenal juga di dalam sejarah statistik. Ini sebuah kebanggaan bagi kita sebagai perawat bahwa Florence Nightingale pun dikenal sebagai sebuah pelopor dalam statistika untuk menyajikan data secara grafis. Nah, Florence Nightingale juga menyatakan, mengeluarkan sebuah quote yang mengatakan bahwa mempelajari statistik merupakan salah satu cara untuk memahami bagaimana pemikiran Tuhan
dan juga bagaimana kita mengetahui atau mengukur tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini mungkin yang menjadi dasar kenapa akhirnya Florence begitu tekun menggunakan statistik pada zaman itu, tepatnya di saat Perang Crimea, ketika Florence merawat pasien-pasien perang saat itu, baik itu prajurit ataupun semua korban luka lain yang akhirnya dirawat di dalam sebuah rumah sakit militer saat itu. Nah, Florence mengobservasi bahwa di rumah sakit itu banyak sekali hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan pasien-pasien yang dirawat di sana. Florence juga mengukur secara statistik bagaimana pola angka kematian pasien-pasien di sana setiap bulannya. Jadi waktu itu Florence mendata berapa jumlah kematian pasien di tiap bulannya di masa itu. Kemudian Florence juga mencoba mencari tahu, mengidentifikasi apa yang menyebabkan angka kematian pasien saat itu meningkat. Sehingga akhirnya dari hasil observasi tersebut Florence menemukan bahwa drainase yang tidak baik, kemudian juga air yang tidak bersih karena terkontaminasi dari kotoran ataupun bakteri yang ada pada saat itu dalam kondisi perang, kemudian juga kepadatan penduduk yang ada pada pemukiman saat itu, dan juga ventilasi yang buruk itu dapat meningkatkan angka kematian yang ditemukan oleh Florence. Nah, kemudian Florence mencoba menyajikan data-data tersebut di dalam sebuah diagram yang dikenal sebagai rose diagram atau diagram bunga mawar seperti yang tampil pada grafik di atas ini. Nah, di grafik tersebut kita bisa melihat bagaimana Florence di tahun pertama mencoba mendata gitu ya angka-angka dalam sebuah grafik. Kita dapat lihat ada bulan April, bulan Mei, bulan Juni, dan seterusnya. Kita melihat ada bagian yang warna biru, warna merah, dan warna hitam. Begitu juga di data lagi, dikumpulkan lagi datanya di tahun berikutnya. Ya, bisa kita lihat pada diagram bunga mawar yang ukurannya lebih besar. Di situ kita bisa melihat bagaimana perbedaan dari kedua data tersebut yang disajikan oleh Florence, bahwa ternyata di tahun kedua makin banyak pasien yang kondisinya sembuh yang diperlihatkan dalam diagram biru, dan jumlah kematiannya juga semakin sedikit yang ditampilkan pada diagram yang berwarna hitam. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya di dalam keperawatan ternyata statistik bukanlah sebuah hal yang asing, karena pelopor keperawatan pun menggunakan statistik untuk meningkatkan kondisi pasien. Inilah yang juga menjadi salah satu manfaat statistik yang ingin ditekankan, bahwa dengan statistik perawat mampu meningkatkan kondisi kesehatan pasiennya, sehingga jika kondisi kesehatan pasien meningkat, maka derajat hidup pasien pun akan meningkat dan kualitas hidup pasien pun akan meningkat. Nah, kita sebagai perawat dan juga Anda sebagai calon perawat dirasa penting untuk mempelajari statistik berdasarkan manfaat-manfaat yang tadi sudah disampaikan. Nah, berikut menjadi gambaran secara umum dalam sebuah ilmu statistik, karena dalam statistik dalam konteks analisisnya itu dibagi menjadi dua bagian secara garis besar, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Berdasarkan tujuannya, statistika deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran dari masing-masing variabel yang diukur. Contohnya tadi dalam diagram Rose-nya Florence, di sana memberikan gambaran angka kematian, angka kesembuhan, dan juga angka kesakitan dari pasien di setiap bulannya.
Sedangkan pada statistik inferensial, karena tadi inference, tujuannya untuk menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dari mana? Menarik kesimpulan dari data yang kita kumpulkan di sampel sebagai sebuah perwakilan dari populasi, sehingga kita mencoba menyimpulkan kondisi populasi dari sampel. Contohnya misalnya tadi dari 50 orang mahasiswa dalam sebuah kelas, kita mencoba melihat beberapa dari mereka untuk bisa menyimpulkan, oh ternyata keseluruhan dari kelas yang 50 orang itu ternyata karakternya A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini akan berpengaruh pada nanti, pada salah satu topik mengenai penarikan jumlah sampel. Seberapa banyak sih jumlah sampel yang akhirnya kesimpulan yang kita ambil itu mampu menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya atau secara nyata atau realita. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan variabelnya, statistika deskriptif itu hanya berfokus untuk menelaah atau menganalisis masing-masing variabel, gitu ya. Jadi meskipun dalam sebuah penelitian ada 7 misalnya variabel yang diukur, statistik deskriptif hanya menganalisis variabel tersebut satu persatu, tidak 7 variabel itu secara sekaligus, atau kaitan antara 7 variabel itu secara sekaligus atau secara berpasangan. Jadi hanya satu persatu variabel. Nah, berbeda dengan statistik diferensial yang dia sudah mencoba mengaitkan antara minimal 2 variabel atau bahkan lebih dari 2 variabel secara sekaligus. Dan yang ketiga, dari berdasarkan pengukurannya, statistik deskriptif mengukur masing-masing variabel satu persatu. Sedangkan statistik inferensial itu mengukur variabel secara berpasangan atau bahkan secara berkelompok atau lebih dari 2 pasang. Pada statistik deskriptif tidak memiliki hipotesis atau dugaan karena memang tujuannya untuk tidak untuk menduga atau menarik kesimpulan populasi dari sampel. Sedangkan pada statistik inferensial memiliki hipotesis yang kemudian nantinya hipotesis ini akan diuji melalui analisis atau uji-uji statistik. Berdasarkan pengolahan datanya, statistik deskriptif dikenal juga sebagai statistik univariat, meskipun ada pengolahan pada statistik deskriptif yang disebut dengan analisis deskriptif bivariat. Itu nanti akan dipelajari saat praktikum. Sedangkan pada statistik inferensial akan dianalisis secara bivariat, bahkan multivariat. Bivariat itu B2, variat variabel. Jadi 2 variabel yang dianalisis kaitan. Multi itu banyak, atau dapat dikatakan lebih dari 2 variabel yang dianalisis sekaligus kaitan di antara mereka. Nah, bedanya antara statistik deskriptif bivariat dengan statistik inferensial bivariat terletak pada hipotesis. Pada deskriptif bivariat tidak ada hipotesis yang diuji, sedangkan pada statistik inferensial ada hipotesis yang diuji. Nah, bahasan berikutnya mengenai jenis data dan jenis variabel. Data itu dapat dibagi menjadi 2 secara umum, gitu ya, berdasarkan jenis datanya dan berdasarkan hubungan antara variabel. Nah, berdasarkan jenis datanya, variabel itu dibagi menjadi 3, yaitu continue, discrete, dan kategori. Kenapa disebut variabel? Karena variabel itu merupakan sebuah hal atau sebuah objek yang diukur dalam sebuah penelitian yang biasanya nilainya itu bervariasi, maka dia disebut variable, varies, bervariasi. Nah, variabel yang berbentuk continue itu variabel yang nilainya itu tidak terhingga di antara 2 nilai. Jadi ya, contohnya misalnya 1
kemudian 1,1, 1,2. Kenapa disebut tidak terhingga? Karena desimalnya itu bisa 2 angka di belakang desimal atau 3 angka di belakang desimal atau tidak berhingga. Makanya disebut nilainya tidak terhingga. Karena dari 1 hingga 2, dari angka 1 hingga angka 2 itu memiliki interval nilai-nilai yang tidak terhingga. Mulai dari 1,1 bahkan 1,00001 sampai dengan 2. Nah, itu merupakan data kontinu. Atau dapat disimpulkan bahwa data kontinu merupakan data numerik atau data yang berupa angka yang memiliki nilai desimal. Sedangkan kalau data diskrit itu adalah data yang tidak memiliki data desimal. Contoh misalnya antara data kontinu dan diskrit ini seperti tekanan darah. Pada tekanan darah nilai minimalnya adalah 1. Contoh 171 atau 170. Tidak ada hasil pengukuran tekanan darah 120,1, tidak ada. Nah, sehingga variabel tekanan darah itu memiliki jenis data diskrit. Yang berbeda dengan berat badan. Pada berat badan itu memiliki nilai desimal. Seperti misalnya berat badan pasien 50,2 kg. Nah, karena dia memiliki desimal, maka berat badan merupakan jenis data kontinu. Nah, jenis data kategorik ini lebih mudah dicirikan karena dia variabel kategorik tidak memiliki nilai berupa angka, tetapi berupa kata-kata. Contoh misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin hasil pengukurannya itu hanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan itu merupakan kata, bukan merupakan angka. Itulah sebabnya variabel jenis kelamin itu merupakan jenis data kategorik. Nah, berdasarkan hubungan antara variabelnya, itu nanti akan kita bahas setelah ini dengan bentuk bagan, sehingga nanti lebih mudah difahami. Nah, jenis data yang pertama, 2 yang pertama adalah variabel independen dan variabel dependen. Nah, misalnya dalam sebuah contoh kerangka perincian atau kerangka konsep penelitian, di sini ada 2, sebelah kiri variabel independen dan variabel sebelah kanan variabel dependen. Nah, perlu diperhatikan bahwa di antara variabel independen dengan variabel dependen itu memiliki garis yang ujungnya memiliki tanda panah mengarah pada variabel dependen. Nah, tanda panah ini menunjukkan pengaruh atau hubungan sebab akibat. Nah, kalau kita lihat diagram ini atau kerangka ini, variabel independen mengeluarkan panah ke arah dependen. Artinya, variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Atau variabel independen menjadi sebab dari variabel independen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen. Nah, atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau yang menjadi sebab variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen. Kemudian ada yang disebut dengan variabel moderator. Dari kerangka ini kita bisa melihat bahwa variabel moderator mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Itu dapat dilihat dari tanda panah yang keluar dari variabel moderator itu menuju pada garis panah antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel moderator adalah sebuah variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel intervening atau variabel mediator terletak di tengah-tengah antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, berbeda dengan variabel moderator tadi garis panahnya itu menuju garis panah variabel independen dengan dependen. Sedangkan variabel intervening atau variabel mediator letaknya di tengah, berada di antara kedua variabel ini.
atau dapat dikatakan menjadi perantara antara variabel independen dengan variabel dependen. Sehingga hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan tidak langsung. Kenapa disebut hubungan tidak langsung? Karena hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen itu harus melalui variabel intervening dulu. Sehingga variabel independen tidak langsung dapat mempengaruhi variabel dependen. Itulah variabel intervening atau variabel mediator. Dan jenis variabel lainnya itu adalah variabel perancu atau variabel confounding dan juga variabel antecedent. Nah, sebenarnya variabel antecedent ini sebenarnya confounding juga. Tetapi bedanya antara variabel perancu dengan variabel antecedent adalah variabel perancu adalah variabel yang mengganggu atau mempengaruhi variabel independen saja. Sedangkan variabel antecedent adalah variabel yang mempengaruhi variabel independen. Nah, biasanya variabel confounding atau variabel pengganggu itu merupakan variabel perancu, variabel antecedent, dan juga variabel moderator. Nah, itu yang sering disebut sebagai variabel confounding. Atau referensi lain juga menggunakan istilah variabel exogen. Sedangkan variabel independen dan independen disebut variabel endogen. Nah, kenapa disebut exogen? Karena sebenarnya variabel exogen seperti variabel perancu, variabel antecedent, dan juga variabel moderator tadi itu tidak terletak langsung di dalam hubungan variabel independen dengan dependen. Makanya disebut variabel exogen. Nah, ketika keseluruhan jenis variabel tadi kita satukan di dalam sebuah kerangka penelitian, maka nanti akan tampak seperti ini. Nah, ini contoh bagaimana kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis variabel dalam sebuah kerangka penelitian ataupun kerangka teori. Contohnya di sini. Ini salah satu kerangka penelitian yang diteliti oleh Viernik dan juga Stover di tahun 2015 dalam artikel penelitian yang mereka publikasikan. Di sini kita melihat ada lima variabel yang diteliti, yaitu variabel OIT atau extrinsic motivation, kita sebut nanti sebagai OIT. Kemudian variabel integration identification, nanti kita sebut selanjutnya sebagai II. Kemudian interjection external regulation, atau nanti kita sebut sebagai IA. Kemudian TM concept, nanti kita sebut sebagai TM. Dan juga DSM method, yang nanti selanjutnya kita sebut sebagai DSM. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa OIT itu merupakan variabel antecedent dari variabel II. Ya, jadi keseluruhan kerangka konsep ini. Nah, TM konsep itu menjadi variabel intervening atau variabel mediasi atau mediator antara hubungan II dengan DSM mastery dan juga antara IA dengan DSM. Nah, sehingga DSM mastery merupakan variabel dependennya, sedangkan II dan IA menjadi variabel independennya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita mengidentifikasi jenis-jenis variabel dalam sebuah kerangka penelitian. Contoh lain lagi pada sebuah teori yang disebut sebagai White's Theory of Spirituality and Spiritual Self-Care. Di tahun 2010, White dalam disertasinya itu mencoba membuat sebuah kerangka konsep dalam penelitian disertasinya berdasarkan teori keperawatan Oren, self-care theory. Di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa variabel yang dia teliti. Ya, kita bisa melihat di sebelah kiri itu ada variabel basic conditioning factors yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu demographics, health state, support system, and religion. Yang dimana masing-masing
dimensi tersebut pun memiliki subdimensinya lagi, yang bahkan kita bisa sebut juga sebagai variabel, yaitu usia, age, kemudian gender, jenis kelamin, education, tingkat pendidikan, kemudian ada physical, kondisi fisik, mental, kondisi mental, marital status atau status pernikahan, living arrangement atau pola kehidupan, misalnya nanti dia hidup sendiri atau hidup bersama keluarga, kemudian support people atau orang-orang yang menjadi sistem pendukung pasien, lalu ada religious affiliation atau orientasi keyakinan, misalnya agama yang dia yakini atau kepercayaan yang pasien yakini, dan juga yang terakhir ada religious background atau latar belakang agama atau keyakinannya, seperti misalnya keyakinan atau agama orang tua dari si pasien. Lalu kita juga bisa melihat kotak lain, variabel lain, yaitu therapeutic self-care demand. Di dalamnya ada health deviation requisites yang terdiri dari salah satu penyakit kronik, yaitu gagal jantung atau heart failure. Di sana yang diteliti oleh White ada dua, yaitu tahap gagal jantung berdasarkan heart failure stages, dan juga waktu sejak didiagnosis gagal jantung, time since heart failure diagnosis. Kemudian di bawahnya ada variable self-care agency, yaitu berupa foundation dispositions dan value hierarchy. Jadi dasar atau fondasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh pasien di sini yang diukur oleh White adalah spirituality. Kemudian ada self-care, berupa health deviation atau penyimpangan kesehatan atau gangguan kesehatan. Yang diukur oleh White adalah spiritual self-care dan juga chronic illness self-care. Jadi bagaimana pasien merawat dirinya secara spiritual, dan juga bagaimana pasien merawat dirinya dalam penyakit kronisnya secara fisik. Nah, kemudian ada variabel lain, yaitu variabel kesehatan atau health, baik itu secara fisik dan juga mental, dan juga kualitas hidupnya. Nah, dari kerangka teori White ini kita bisa melihat bahwa antara basic condition factor dengan therapeutic self-care demand itu ada variabel independen dan dependent. Nah, silahkan Anda coba identifikasi mana yang independen, mana yang dependent. Begitu juga antara basic conditional factors dengan self-care, ada variabel intervening di situ. Silakan Anda identifikasi apa variabel intervening antara basic conditional factor dengan self-care. Nah, Anda juga bisa mengidentifikasi apa variabel intervening antara basic conditional factor dengan quality of life. Nah, silakan Anda gunakan kerangka teori White ini sebagai latihan Anda untuk mengidentifikasi jenis variabel. Kajian berikutnya mengenai skala pengukuran. Nah, terdapat 4 skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Mari kita amati satu persatu. Yang pertama, skala ukur nominal. Skala ukur nominal ini mudah dikenali karena dia memiliki jenis data kategorik. Artinya dia tidak memiliki nilai berupa angka, tapi berupa kata. Nah, data kategorik yang menjadi ciri nominal adalah dimensinya atau hasil ukurnya tidak memiliki peringkat atau jenjang. Jadi tidak ada hasil ukur yang lebih tinggi atau lebih rendah dari hasil ukur yang lain. Contoh misalnya di sini jenis kelamin memiliki dimensi atau hasil ukur laki-laki dan perempuan. Nah, antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada jenjang atau peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Begitu juga agama. Antara tiap agama tidak ada agama yang memiliki peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan agama yang lain. Sama seperti warna kulit, dan juga dalam konteks penelitian, contohnya variabel
senam hipertensi. Misalnya hasil ukurnya nanti atau dimensinya itu ada kelompok yang diberikan dan yang tidak diberikan. Nah, secara skala ukur tidak ada derajat yang lebih tinggi. Karena derajat kelompok eh, partisipan atau kelompok pasien itu sama derajat. Sehingga eh, variabel senam hipertensi yang memiliki dimensi diberikan dan tidak diberikan senam hipertensi itu memiliki skala ukur nominal. Skala ukur ordinal merupakan skala ukur kategorik, artinya nilainya tidak berupa angka tetapi berupa kata. Namun bedanya dengan nominal, skala ordinal ini memiliki jenjang atau peringkat. Artinya dimensinya atau skala ukurnya memiliki derajat atau peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibanding hasil ukur lainnya. Contohnya di sini ada tingkat pendidikan. Jelas sekali bahwa tingkat pendidikan SMP memiliki jenjang atau peringkat yang lebih tinggi. Begitu juga SMA lebih tinggi dibandingkan SMP jenjang dan juga SD. Nah, karena dia memiliki jenjang atau peringkat atau derajat, maka variabel pendidikan yang dimensinya SD, SMP, SMA itu memiliki skala ukur ordinal. Begitu juga tingkat nyeri. Ketika kita membagi tingkat nyeri sebagai tidak nyeri, nyeri ringan, sedang, berat, dan sangat berat, itu memiliki derajat, memiliki peringkat. Ya, artinya nyeri ringan itu derajat nyerinya lebih ringan dibanding nyeri sedang dan juga nyeri berat. Oleh karena itu, tingkat nyeri dengan dimensi tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, dan nyeri sangat berat memiliki skala ukur ordinal. Skala ukur yang ketiga adalah skala ukur interval. Nah, skala interval merupakan skala ukur pada variabel yang memiliki nilai berupa angka. Berbeda dengan skala ukur nominal dan ordinal yang memiliki nilai berupa kata, pada interval memiliki nilai berupa angka. Namun, angkanya tidak memiliki nilai nol absolut. Apa maksudnya nol absolut? Artinya, ada angka lain di bawah angka 0 yang juga dimiliki oleh variabel yang memiliki skala interval. Contohnya, suhu derajat Celcius. Pada suhu derajat Celcius ada suhu minus. Contohnya di sini minus 17 derajat Celcius. Nah, minus 17 derajat Celcius itu adalah nilai di bawah angka 0. Artinya angka 0-nya tidak absolut. Nah, berbeda dengan skala ukur rasio yang memiliki angka 0 absolut. Artinya nilai minimalnya, nilai terakhir minimalnya adalah angka 0. Dan tidak ada lagi nilai di bawah angka 0 pada variabel yang memiliki skala ukur rasio. Contohnya, suhu Kelvin. Suhu Kelvin memiliki nilai minimal 0 derajat Kelvin. Berbeda dengan derajat Celcius yang masih ada nilai minusnya. Begitu juga derajat Reaumur dan juga Fahrenheit. Nah, jenis skala ukur rasio adalah variabel usia. Nah, tidak ada individu yang memiliki usia minus. Nah, sehingga variabel usia memiliki skala ukur rasio. Nah, itu 4 jenis skala ukur. Nah, kalau kita urutkan berdasarkan leveling skala ukurnya, maka dapat kita buat demikian. Rasio memiliki leveling yang paling tinggi. Di bawahnya ada interval, kemudian ordinal dan nominal. Kita dapat melakukan konversi skala ukur. Namun syaratnya, skala ukur yang kita konversi itu berlaku hanya untuk dari yang levelnya tinggi ke rendah. Kita tidak bisa mengkonversi skala ukur yang rendah ke tinggi. Nah, itu kaidahnya atau aturannya. Nah, sehingga di sini Anda nantinya akan mampu mengidentifikasi apa skala ukur dari variabel yang Anda temukan dan apakah variabel tersebut skala ukurnya mampu dikonversi menjadi skala ukur yang lain. Oke, ini salah satu tips atau strategi cara cepat untuk menentukan skala ukur. Yang pertama, ketika kita menemukan sebuah variabel, yang kita tanyakan pada diri kita pertama adalah
angka atau kata. Oke, kalau dia kata, berarti dia kategori. Kalau dia berupa kata, yang kita tanyakan berikutnya adalah ada jenjang atau tidak. Jadi cukup dulu pertanyaan. Angka atau kata, jika kata, berjenjang atau tidak. Jika dia kata dan dia berjenjang, berarti skala ukurnya adalah ordinal. Begitu juga jika kemungkinannya angka. Misalnya, pertanyaan pertama, angka atau kata? Oh, angka. Oke. Pertanyaan berikutnya, mentok di nol atau tidak? Tadi ya nol absolut, mentok di nol. Supaya lebih mudah cara mengingatnya. Mentok di nol atau tidak? Oke, jika kita ketemu variabel, kemudian pertanyaan pertama, angka atau kata? Oh, angka. Pertanyaan kedua, mentok di nol atau tidak? Oh, mentok di nol. Oh, berarti variabel tersebut adalah memiliki skala ukur rasio. Nah, bagaimana jika sebuah variabel Anda temukan ternyata angka dan ternyata tidak mentok di nol? Nah, kira-kira apa skala ukurnya? Silahkan Anda lakukan latihan ketika nanti Anda mencoba mencari jenis-jenis variabel lain untuk menentukan skala ukurnya. Oke, ini salah satu latihan bagaimana Anda menentukan skala ukur. Selamat mencoba. Ini referensi yang dapat Anda gunakan untuk mendalami materi kali ini. Jadi ada 3 sub kajian. Yang pertama tadi adalah manfaat statistika di dalam keperawatan. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengidentifikasi jenis variabel. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menentukan jenis data dan jenis skala ukur. Selamat belajar dan selamat berlatih. Terima kasih.